angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh memimpin dan menolong ibadah kami supaya ibadah kami bisa lancar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yes, 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 Yesus memang sip. Kita sambung lagi puji-pujian kita. Kita nyanyikan cuit-cuit dubidudangdang. Ayo kita semua sama-sama bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cuit-cuit dubidudangdang, shalalala. Cuit-cuit dubidudangdang, shalalala. Cinta sayang, cinta kamu
Yesus. Semuanya untuk duduk kembali. Saat ini sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Sudah saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Ucapan syukur
Semuanya duduk manis. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat duduk manis mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada seorang yang buta sejak lahir. Dari lahir dia sudah tidak bisa melihat. Dalam masa pertumbuhannya jadi anak-anak tetap dia nggak bisa melihat. Bahkan sampai dia dewasa dia nggak bisa melihat. Karena dia tidak bisa melihat, akhirnya dia tidak bisa bekerja. Dan pekerjaannya supaya dia bisa makan, pekerjaannya adalah meminta-minta. Dia duduk di pinggir jalan dan dia meminta-minta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Suatu hari ketika Yesus sedang berjalan bersama dengan ke-12 muridnya, Yesus melihat orang buta itu di pinggir jalan tadi. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, karena murid-muridnya mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar bahwa orang buta itu dia buta sejak lahir. Akhirnya para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah dia buta karena dosanya sendiri atau karena dosa dari orang tuanya, sehingga dia buta dari lahirnya?" Pada waktu murid-muridnya bertanya seperti itu, akhirnya Yesus menjawab. Kata Yesus, bukan kedua-duanya, melainkan supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas dia. Itu jawaban Tuhan Yesus. Murid-muridnya bingung, apa maksudnya Tuhan Yesus? Tadi dibilang, apa maksudnya Tuhan Yesus? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan, supaya kuasa Allah dinyatakan atas kehidupan orang ini. Dia buta bukan karena dosanya sendiri. Dia buta bukan karena dosa dari kedua orang tuanya. Tetapi Yesus katakan, supaya kuasa Allah dinyatakan. Setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan muridnya tadi, Tuhan Yesus tiba-tiba meludah ke tanah. Saat Tuhan Yesus meludah ke tanah, Tuhan Yesus jongkok. Tuhan Yesus aduk ludahnya dengan tanah tadi, dan setelah Tuhan Yesus mengaduk tanah tadi, Tuhan Yesus oleskan tanah tadi ke mata orang buta tadi. Orang buta ini nggak tahu apa yang dioleskan oleh Tuhan Yesus di matanya. Setelah Tuhan Yesus mengoleskan mata orang buta tadi dengan tanah yang sudah diaduk dengan ludahnya tadi, Tuhan Yesus berkata kepada orang buta ini, "Pak, pergi dan cucilah matamu di kolam Siloam." Tanpa banyak kata, orang buta ini langsung mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia langsung pergi dan sambil minta pertolongan orang, tolong tunjukkan di mana letaknya kolam Siloam. Dan setelah orang buta ini sampai di kolam Siloam, dia mencuci matanya. Pada waktu dia mencuci matanya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tiba-tiba matanya mulai bisa melihat. Matanya semakin terang. Dia semakin melihat. Dia lihat di sekitarnya ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia lihat ada bangunan besar di dekatnya. Aku bisa melihat. Kata orang buta ini, dia begitu senang. Aku bisa melihat. Karena orang buta ini mentaati perintah Tuhan Yesus, maka dia bisa melihat. Orang-orang
sekitarnya menjadi bingung. Siapa ini? Bukankah dia ini yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan? Bukankah dia ini adalah pengemis yang duduk di jalan itu? Kenapa dia bisa jalan sendiri? Kenapa dia nggak pakai tongkat lagi? Dia bisa melihat. Ada orang yang bertanya. Hei, apakah engkau benar? Engkau yang biasa duduk di pinggir jalan itu? Akhirnya orang buta ini yang sudah bisa melihat menjawab, Iya, benar, ini aku. Aku yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan itu karena aku buta. Sekarang aku bisa melihat. orang buta ini menceritakan yang terjadi padanya. Lalu dia dibawa kepada orang-orang Farisi bahwa dia sudah disembuhkan oleh Yesus. Tetapi orang Farisi ini adalah orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi ini berkata, Yesus tidak berasal dari Allah karena dia tidak menjaga hari Sabat. tapi yang lainnya lagi berkata, Bagaimana orang berdosa melakukan mujizat? akhirnya mereka bertanya kepada orang buta itu, Hei Pak, siapakah yang menyembuhkanmu? Bapak ini menjawab, Seorang nabi. orang Yahudi tidak percaya kalau dia pernah buta. Nggak mungkin dia pernah buta, mungkin dia pura-pura saja. Akhirnya mereka memanggil kedua orang tua dari bapak tadi. Masih ada kedua orang tuanya. Pada waktu bertemu dengan kedua orang tuanya, orang-orang Farisi ini bertanya, Bapak Ibu, benarkah ini anakmu? Benarkah dia buta sejak lahir? Dan bagaimana dia bisa melihat sekarang? akhirnya orang tuanya menjawab, bapaknya menjawab, Benar, dia ini anak kami. Dia buta sejak lahir. Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. lagi-lagi orang Farisi ini berkata kepada orang buta itu, Yesus itu pendosa, nggak mungkin Yesus yang menyembuhkan engkau. akhirnya orang buta ini menjawab, Aku tidak tahu dia ini pendosa atau bukan. Yang pasti, dia telah menyembuhkanku. Apakah kalian mau menjadi muridnya? tanya orang buta itu kepada orang Farisi. Akhirnya orang Farisi itu menjadi marah dan berkata kepada orang yang tadinya buta itu, Kamulah muridnya. Kami ini adalah murid Musa. Sekarang pergi engkau dari tempat ini. Keluar engkau dari tempat ini. orang Farisi ini marah karena orang Farisi ini tidak senang dengan Tuhan Yesus. Akhirnya bapak tadi yang sudah sembuh dari matanya tadi yang buta, dia keluar. Di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus mendengar kejadian itu, bagaimana orang buta tadi dimarahin oleh orang Farisi, Yesus bertanya kepada orang yang telah sembuh dari butanya tadi, Pak, apakah engkau percaya kepada anak manusia? Jawab bapak ini. Siapa dia? Yesus menjawab, sekarang engkau sudah melihatnya, bahkan engkau sedang berbicara dengannya. Ini orang buta itu langsung sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat umat manusia. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Juru Selamat umat manusia. Yesus sanggup menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh semua manusia. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Demikian cerita kita saat ini adik-adik. Bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyatakan mujizat-mujizatnya bagi orang-orang yang percaya. Mari kita semuanya berdoa, kita mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan
pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Tuhan tolong kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.